wabarakatuh. Kembali lagi di Semawar Podcast bersama saya Kamila Azahra dan rekan saya Rizkalita. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu baru nih teman-teman. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Nama Bapak Abdul Somad, SSNPD. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kita enaknya manggil Bapak apa nih Pak? Kalau yang paling terkenal Abdul Somad itu panggilannya Puas, cuma Bapak Iya, bukan benar. Ustadz ya. Jadi Pak Abdul Somad saja. Oke, Pas Pak. berarti. Iya, pas ya. Oke, selamat pagi Pak Abdul Somad. Selamat pagi, selamat pagi Krista. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah semangat luar biasa. Alhamdulillah datang ke podcast kita ya hari ini ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira sebelum kita mulai nih obrolan kita, kan Bapak di sini sebagai pengawas ya, Iya, sebagai betul. pengawas sekolah kita. Nah, saya ini pengen nanya dulu nih kira-kira seputar keluarga Bapak gitu, dan juga mungkin Bapak boleh cerita sedikit tentang karir Bapak mungkin sampai ke titik ini gitu. Boleh dong? Iya. Baik, Bapak asli dari Serang, kemudian tinggalnya di Cipocok Jaya di kota Serang, kemudian menjadi guru itu sejak kira-kira 20 tahun yang lalu. Betul banget ya. Ya. Dulu pernah mengajar di Madrasah Sonawiyah Negeri 1 Serang, kemudian di angka PNS 2005 kemudian mengajar di SMA Negeri 1 Padarincang, Kabupaten Serang. Sejak 2013 sampai 2022 mengajar di SMA Negeri 1 Ciruas, mengajar sejarah, dan alhamdulillah per 16 Desember 2022 Bapak dilantik sebagai pengawas SMA di Provinsi Banten. Istri satu dan satu-satunya di hati Bapak sampai sekarang. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, kemudian punya anak 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah, iya. Terus selanjutnya nih katanya pertanyaan selanjutnya mau Kamila nih yang nanya. Apa nih Kamila? Gini Pak, Bapak kan di sini sebagai pengawas sekolah ya. Iya. Kira-kira tugas Bapak di sekolah SMA 1 Maninggung ini apa Pak? Sebagai pengawas gitu Iya, ya? sebagai pengawas. Baik. Bapak sebagai pengawas sekolah itu membuat yang pertama itu melakukan pembinaan buat kepala sekolah dan guru-guru. Sekolahnya sendiri selain SMA Negeri 1 Waringin Kurung ada 8 sekolah yang lainnya. Jadi sekolah binaan disebutnya ya, itu ada 9. Selain SMA Negeri 1 Waringin Kurung, kalau yang negeri ada juga SMA Negeri 1 Kramat Watu, kemudian SMA Negeri 1 Gunung Sari, dan ada juga 6 sekolah swasta yang lainnya. Pembinaan yang dimaksud adalah bagaimana nanti kepala sekolah dan guru itu punya kompetensi yang diharapkan, yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan standar nasional pendidikan. Jadi misalnya seperti pemantauan standar pendidikan yang dimiliki oleh guru misalnya. Itu terdiri dari 4. Yang pertama namanya standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian. Jadi misalnya guru mengajar itu apakah materinya sesuai dengan yang sudah ditentukan, kemudian proses belajarnya juga apakah sesuai juga, termasuk sampai kepada penilaian. Itu namanya pemantauan ya, supaya sekolah kita itu sesuai dengan standar nasional. Contoh misalnya yang sederhana, Kamila tahu nggak kalau satu kelas itu jumlah siswanya berapa? 35 sampai 40. Nah, 35 sampai 40 misalnya. Kalau di luar sebetulnya bukan 40 ya, 36 sebetulnya yang paling standar ya. Iya. Kalau misalnya di atas 36, bahkan saya misalnya ada satu sekolah sampai 50, berarti itu di bawah standar. Contohnya seperti itu. Standar misalnya seperti itu contohnya misalnya. Kemudian yang ketiga itu penilaian. Penilaian ini dilakukan kepada kepala sekolah, disebutnya penilaian kinerja kepada kepala sekolah. Itu dilakukan per tahun, biasanya di akhir tahun. Kemudian juga kita menganalisis hasil dari penilaian kinerja guru.
Jadi yang dinilai itu sebetulnya bukan siswa aja ya. Oh iya, Jadi guru juga benar. sebetulnya harus dinilai juga. Siapa yang menilai? Yang menilai kepala sekolah sebetulnya. Nah, hasil penilaian itu kemudian nanti dianalisis oleh Bapak sebagai pengawas sekolah. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pembimbingan dan latihan kepada siapa? Kepada kepala sekolah maupun kepada guru-guru. Contoh misalnya sekarang kan kita mau akan menghadapi kurikulum yang baru. Nah, ya benar-benar. Kurikulum apa namanya? Kurikulum Krista? Merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Iya tuh, betul. boleh tuh jelasin, Nah, ini Pak. kan sesuatu yang baru. Iya, betul. Nah, mungkin kan kita harus juga punya keterampilan yang baru, pengetahuan yang baru. Maka tugas Bapak adalah bagaimana melakukan bimbingan dan pelatihan kepada guru supaya nanti kita siap ketika kurikulum baru dilaksanakan di SMA Negeri 1 Waringin. Saya kira itu tugas pengawas sekolahnya. Iya. Terus boleh nggak sih Pak, kalau misalnya Bapak jelasin sedikit nih kira-kira kurikulum Merdeka tuh gimana sih? Ya, sudah sering dengar ya. udah sering Merdeka. dengar. Kalau yang sekarang kita pakai kurikulum 2013. Iya. Jadi kurikulum Merdeka itu basicnya, filosofinya itu dari pemikiran Bapak pendidikan kita, tokoh pendidikan kita. Masih ingat? Masih ingat tokoh pendidikan? Siapa itu? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Dewantara ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan kita. Dia punya bahwasanya setiap orang itu khususnya siswa nih punya namanya kodrat ya. Jadi kodrat itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman ya. Nah, setiap kita ini kan diberikan bakat, minat dan kemampuan yang berbeda-beda ini siswanya. Seperti ini misalnya di sini teman-teman yang podcast ini kan mungkin Kamila sama Kristal ini punya kemampuan berbicara, mungkin teman-teman yang lain lebih terampil bagian apa nih namanya? IT-nya. Bagian IT-nya, editing-nya, lighting dan sebagainya. Ini kan satu tim ya? Iya, benar. Nah, kalau misalnya Kristal harus pegang yang bagian IT kan belum tentu juga kan? Iya, Lebih waduh, terampil, ya. susah. Nah, jadi setiap kita ini, khususnya siswa itu, dia punya namanya kodrat alam yang diberikan Allah Subhanahu Wa Oh iya, Taala, benar. bahwa dia punya bakat, ya, dia punya minat, dia punya kemampuan yang berbeda-beda. Gitu ya. Yang kedua itu berdasarkan kodrat zaman, bahwa kalau dalam bahasa sejarahnya itu disebutnya jiwa zaman. Jadi kalian sebagai siswa ini belajar sekarang itu bukan untuk hari ini kan, tapi untuk masa depan. Kalau sekarang kan sudah revolusinya sudah yang sampai 5.0 ya, bahwa setiap detik, setiap menit selalu ada perubahan gitu kan. Perubahan itu tidak menunggu tahunan atau puluhan tahunan, setiap detik akan ada perubahan. Sehingga kita harus harus siap dengan segala perubahan itu. Sehingga kurikulum ini intinya bagaimana memberikan jaminan kepada siswa atau peserta didik itu untuk mengembangkan potensinya, untuk menjadi dirinya sendiri. Maka diantaranya nanti ya di kelas 10 itu sudah tidak ada lagi namanya peminatan atau jurusan. Kalau kalian kan masih ada nih ya. Iya, benar-benar. Ya kan masih ada kan yang IPA, IPS gitu ya. Nanti kalau kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi IPA, IPS itu tidak ada. Kemudian nanti di kelas 11 itu nanti mata pelajaran pilihan. Kan belum pernah nih sekarang. Iya, benar. Kalau ini kan sekarang dipaketkan aja ya. Misalnya yang IPA pelajarannya fisika, biologi gitu kan. IPS, sejarah, geografi, ekonomi ya. Nah, kalau yang nanti di kelas 11 itu yang memilih itu adalah siswa sendiri. Nanti dengan orang tua ya, berkomunikasi, termasuk juga nanti dengan guru BK-nya. Patokannya apa? Patokannya nanti kalau sudah lulus mau kuliah di jurusan apa. Jadi dari kelas 10 itu sudah ditentukan kira-kira misalnya Kristal nanti kelas sudah lulus ini mau ngambil kuliah di mana? Mau ngambil kuliah di mana? Saya rencana mau Poltekkes sih. Poltekkes. Ya. Kalau itu Kamila mau ngambil jurusan apoteker. Nah, kira-kira kalau Poltekkes apoteker itu yang menunjangnya itu mata pelajaran apa saja? Misalnya biologi gitu kan, kimia gitu kan ya. Nah, misalnya yang sosialnya apa supaya misalnya
tadi kita berhubungan dengan orang lain bagus, misalnya sosiologi, contoh misalnya dari gitu. Iya, Jadi iya. diberikan kebebasan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Iya. Jadi ini kan memberikan kemerdekaan tadi, Iya. kemerdekaan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran. Saya kira nanti semuanya akan kita coba jalani, Oke. dan insya Allah Bapak selalu mendampingi di sini untuk kita supaya bisa lebih siap lagi menghadapi kurikulum. Iya, benar. Oke, mungkin sekian aja ya Pak tadi ngobrol-ngobrolnya seputar tugas Bapak sebagai pengawas, dan juga ternyata kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kita, lebih lebih menekankan kita untuk mengembangkan potensi yang Betul, kita miliki, betul ya. sekali. Nah, iya, oke. Mungkin sekian aja. Makasih banget Pak sudah Sama-sama. menjelaskan dan juga Makasih, sudah Bapak. mampir ke sini ya Pak. Sama-sama. Iya, makasih juga nih buat teman-teman yang udah nontonin kita sampai habis. Jangan lupa pantauin kita terus di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa di semua podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.